Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Di konten kali ini aku mau kasih lihat ke teman-teman salah satu koleksi terbaru dari Hex Naked Gallery, yaitu seekor Maru Riau. Ya, Maru Riau ini sekitar hampir, ya nggak hampir sih, 50 cm ke atas malah ini. Jadi kalau di kontes ikutnya kelas jumbo ya. Semoga bisa buat kontes lah ya, buat ngeramein kontes-kontes yang ada kelas jumbonya. Karena kontes yang jumbo sekarang udah agak jarang ya, aku lihat ya. Yang sampai kelas jumbo itu jarang banget. Di kontesku pun kemarin nggak sampai ke kelas jumbo, cuman sampai kelas senior. Terus ikan ini aku ambil itu dari dari Riau-nya langsung, Kalimantan, dari Riau langsung, tapi melalui orang yang sudah ada di Pulau Jawa. Jadi walaupun sudah tangan ketiga, saya tetap masuk tahap rekondisi karena setelah ikan sampai di Jawa, selang 3 atau 4 hari itu aku langsung ambil ikannya. Jadi nggak langsung dimasukin ke tank, itu nggak akan bisa, soalnya nggak akan rekondisi, nggak akan adaptasinya, bisa sampai mati teman-teman. Bisa sampai mati teman-teman. Jadi begitu ikan datang sampai sini, itu langsung rekondisi dulu. Rekondisi ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, rekondisi awal ikan kalau baru ambil WC dari alamnya, itu teman-teman, kalau aku ya masukin styrofoam dulu, airnya pendek sebatas fin atas dan fin bawah. Ini sesuai dari yang aku ambil ikan ini nih, petunjuknya kayak gitu. Dari Om Bin juga menyarankan seperti itu. Itu harus dikasih ketapang dulu, air setinggi fin atas dan fin bawah. Biarin dia di situ sampai dia mau makan. Dia mulai kelihatan aktif, masih tetap di styrofoam itu. Selang 4 atau 5 hari setelah masih di styrofoam itu udah kelihatan nih, dia mau adaptasinya udah mulai baik. Sama tangan itu masukin udah mau ngelawan, baru aku berani masukin ke dalam tank kayak gini. Setelah masuk tank kayak gini dia kelihatan aktif, ya udah, itu baru teman-teman bisa bilang ikan ini udah bisa aman atau lepas rekondisi. Nah, jadi teman-teman, spesifikasi ikan Riau yang saya ambil ini ya teman-teman, sebenarnya aku iseng-iseng sih, iwaknya malah umpetan. Jadi aku iseng-iseng ambil ikan ini karena aku lihat itu dari finnya itu ya teman-teman, finnya itu ada corak-corak batiknya gitu, jadi aku seneng. Terus juga dari bunga ya, dia walaupun di bar pertama dan keduanya agak minim bunga ya, tapi bar ke belakangnya cukup oke lah. Terus ini aku tidak sengaja juga, aku ditawari sama si Wahyu itu dari Sunfish Klaten dengan harga yang agak lumayan oke lah, menurutku worth it untuk diambil. Jadi aku ambil ikan ini. Terus dari warnanya juga teman-teman bisa lihat, ini yang di sisiknya yang di kepala itu, sisik yang lubang-lubang ini dia warnanya agak sedikit kemerahan. Juga di kelopak matanya itu juga agak sedikit kemerahan. Nggak tahu sih Riau jumbo memang kebanyakan kayak gini atau memang cuma ikanku yang ini, aku juga kurang tahu karena aku baru ngekip jumbo-jumbo ini, yellow baru ini. Nah, ikan ini tuh udah pernah aku update di Instastory Instagramku yang Ricci_real itu. Banyak dari teman-teman yang nanyain itu pasir ini pakai pasir apa sih kok bisa halus banget dan merah banget kayak gini. Jadi aku jawab di sini ya teman-teman, karena aku nggak akan bisa ngejangkau itu teman-teman DM sebanyak itu, aku nggak bisa balas satu-satu, mohon maaf. Ini pasirnya aku pakai pasir powder sand dari Fishroom. Itu aku juga ada produk dari dia juga, aku juga jual juga di sini. Tapi produknya itu dari Fishroom, ini pakai powder sand namanya. Dia kelebihannya sangat halus, terus sangat merah juga. Satu lagi sih sebenarnya kekurangannya, nyucinya harus ekstra lebih diprioritaskan teman-teman, karena takutnya gampang naik. Tapi ini aku pakai di tank 1 meter ini, aku pakai 2 karung mungkin sekitar 10 kilo, itu bisa buat setebel ini. Lumayan lah teman-teman, cukup oke lah. Terus dari segi lampunya teman-teman, segi lampu di sini, ini aku pakai produk dari Chihiros. Ini RGB teman-teman, jadi bisa disetel sesuai keinginan teman-teman. Nah, ini misalnya kalau teman-teman pingin agak lebih sedikit ungu ya, ini bisa teman-teman. Nah, ini tinggal disetting aja pakai HP kayak gini, ada aplikasinya. Nah, terus kalau pingin hijau juga bisa, ini hijau. Terus pingin biru doang juga bisa, atau merah juga bisa. Terus kelebihan lainnya dari lampu Chihiros ini, teman-teman juga bisa setting kayak misalnya teman-teman pingin kayak matahari. Matahari dia kan terbit di pagi hari itu cuman 30%, misalnya bisa
jam 6 sampai jam 8 nyala lampu 30%. Terus setelah itu 50%. Nanti setelah jam 12 siang teman-teman bisa setting 100%, sore nanti di 60%. Terus malamnya mati itu teman-teman bisa setting semua lewat dari aplikasi di HP ini. Nah, buat teman-teman yang minat sama lampunya, ini dia tersedia dari kalau nggak salah ukuran 40 cm sampai 120 cm ada. Harganya bervariasi, teman-teman nanti bisa langsung DM aja ke Instagramku Richie_real. Tapi satu lagi ya teman-teman, buat lampu yang istimewa seperti ini harganya cukup lumayan merogoh dompet teman-teman. Nah, balik lagi ke ikannya ya teman-teman. Setelah tahap rekondisi selesai dan masuk tank, kelihatan ikan adaptasi sudah oke, teman-teman itu bisa langsung treatment dia atau gimana lah, pokoknya terserah teman-teman. Kalau kelihatan ikannya udah nyaman di tanknya, teman-teman bisa kasih makan, terserah teman-teman seporsinya teman-teman. Terus kalau aku awal-awal rekondisi biasanya kasih cacing, karena cacing itu paling gampang lah menurutku untuk dimakan sama ikan ini. Terus ini kebetulan ikan belum makan ini teman-teman. Terus aku ada persediaan katak sawah itu, jadi kita langsung kasih makan aja. Jadi ini ya teman-teman kodoknya ini. Sebelum kasih makan kita main-mainin dulu. Nah itu kan kelihatan kan adaptasinya udah sangat-sangat oke lah menurutku teman-teman. Setelah habis kasih gini kita langsung cemplung ini 1, 2, 3. Nah langsung. Ini kodoknya malah katanya mau menyerang, malah langsung dimakan. Nyapitnya rada ngeri. Seperti biasa kasih buat mainan dulu. Karena dia masih WC itu juga ada minusnya ya teman-teman. Itu ekor belakang masih sobek. Nanti kita push pakai cacing. Terus satu lagi fin bawahnya itu gripis. Kalau teman-teman bilang itu biasanya gripis. Jadi memang kebanyakan seperti itu kalau ikan-ikan WC. Langsung kita kasih makan sekali lagi. Nah, jadi kenapa aku kasih katak ya teman-teman? Karena mungkin kan ini kan ikan kan baru WC dari alamnya ya. Terus aku sengaja kasih katak, mungkin karena dia di alamnya juga makan katak juga kan, jadi masih aku coba sesuaiin sama di alamnya. Terus kalau buat pertumbuhan fin belakang, ekor belakang sama fin bawah itu nanti aku bakal push cacing kalau dia udah kelihatan bener-bener settle di tanknya ini. Nah, cukup sampai di sini dulu videonya teman-teman. Nanti kita sambung lagi di konten-konten menarik selanjutnya.